Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatia SPD, guru mata pelajaran matematika di SMP Trimulya, Jakarta. Selain itu, saya juga sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 dalam jabatan 2021 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk ujian kinerja PPG Angkatan 3 dalam jabatan 2021. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya buat bersama siswa-siswi SMP Trimulya Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik ya. Oke. Selalu tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kalian di masa pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan. Nah, oke. Ibu bilang 1, 2, 3 semangat. Kalau Ibu bilang 1, 2, 3 kalian langsung bilang semangat. Buka mic-nya semuanya. Oke. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke. Nah, absen kehadiran tadi jam 9 sudah Ibu kirimkan absen di GCR ya. Kalian sudah pada absen kan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini yang ikut Zoom juga ada absensi kehadiran. Nah, oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dipimpin oleh Arif. Iya, Bu. Seperti biasa, silakan Arif. Iya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Arif. Oke, sebelum kita memasuki materi pelajaran seperti biasa ya, Ibu akan memberikan video untuk sebagai motivasi kalian untuk belajar matematika. Silakan kalian tonton videonya terlebih dahulu. Bentar. Kelihatan? Kedengaran suaranya? Enggak, Bu. Kenapa? Ya, matematika itu adalah bagi masalahmu, tambah jadi masalah, kurangi apa tadi? Kejelekan. Oh, bagi masalahmu, tapi kurangi kejengkelan, ya. Kejengkelan. Dikalikan dengan cinta. Cinta. Ya, jadi matematikanya nanti akan kebahagiaan. Jadi apapun yang kalian kerjakan secara tulus nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Oke, coba ayo mengingat materi apa yang diajarkan sebelumnya, sebelum materi ini. Fungsi. Fungsi, relasi, dan fungsi. Fungsi. Betul ya. Terus sistem koordinat, masih ingat dengan sistem koordinat? Pada materi yang baru ini masih tentang berhubungan dengan sistem koordinat ya. Nah, sistem koordinat itu ada absis adalah titik apa? Waktu itu titik X ya. Nah, terus kalau ordinat
titik? Kalau ada X berarti? Y, betul. Ya. Nah, terus kalau misalnya absis dan ordinat dari titik min 3,5. Berarti absisnya angka berapa? Enggak, ordinatnya 5. betul ya. Oke, yang mau jawab silakan buka mic-nya ya. Oke, fungsi ya. Ini juga berkaitan dengan materi yang hari ini akan kita pelajari ya. Fungsi fx sama dengan ax tambah b. Ini rumus fungsi yang kita pelajari di bab sebelumnya. Oke. Nah, apakah kalian sudah membaca materi di rumah yang sebelumnya kan sudah Ibu kirimkan materi di GCR tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Apakah kalian sudah membaca yang di GCR? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Terima kasih ya. Kalian berarti sudah memperhatikan apa yang sudah Ibu perintahkan. Coba sebutkan mengenai apa materi tersebut. Persamaan garis lurus, Bu. Oke, betul. Persamaan garis lurus. Adakah yang dapat memberikan contoh persamaan di sekitar kita? Suatu garis lurus itu seperti apa? Contohnya Garis tiang bendera. garis tiang bendera. Oh, boleh. Terus kecepatan sepeda. Terus Kecepatan motor. Kecepatan Ya. mobil. kecepatan mobil. produk. Peningkatan produk ya, oke. Tapi di sini untuk kecepatan dan peningkatan itu harus stabil ya. Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Makanya untuk materi ini sangat besar sekali manfaatnya ya untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Kita masuk ke persamaan garis lurus ya. Kalau kalian sudah membaca sekilas, mungkin kalian harus memperhatikan. Ini nanti akan Ibu pelajarin lagi, akan Ibu berikan lagi materi tentang persamaan garis lurus agar kalian lebih paham lagi, ya. Oke, sebelumnya masuk ke materi, di sini Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Kompetensi dasarnya mungkin bisa dibacakan. Ada yang mau membacakan? Boleh langsung? Saya, Bu. Oke, silakan Haikal. 4 menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Oke. 4 penyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Oke. Kalau tujuan belajarnya ada yang mau membacakan? Saya lagi, Bu. Mutiara, silakan. Tujuan pembelajaran melalui Yang kencang, kegiatan Mutiara. pembelajaran Mutiara. menggunakan model problem based learning. Peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi bentuk persamaan garis lurus dan tepat. 2. Menyusun tabel persamaan garis lurus dengan benar. 3. Membedakan mana yang persamaan garis lurus, mana yang bukan dengan benar. 4. Menggambar grafik persamaan garis lurus dan percaya diri. 5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Oke, bagus. Terima kasih Haikal dan Mutiara. Nah, coba kalian lihat, ada gambar apa aja di sini? Garis tiang bendera. Garis dan tiang bendera. Di atas, tadi yang sudah kalian sebutkan juga contoh-contohnya, kita bisa lihat garis lurus dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggaris dan tiang bendera, serta masih banyak contoh lainnya. Tadi yang kalian sebutkan itu misalnya kecepatan sepeda. Oke, perhatikan video berikut ya. Persamaan garis lurus. Ya, apakah
Apakah kalian pernah bersepeda? Oke. Lalu mengayuhnya dengan kecepatan tetap. Silakan dilihat videonya. Jika setiap 10 detik mengayuh dapat menempuh jarak 40, maka 1 detik dapat menempuh jarak 4 meter. Oke. Jadi ada tabelnya, 1 detik 4 meter, 2, 8, 3, 12. Dihubungkan ke grafik. Ya, jadi 4 ke 1, 8 ke 2, 12 ke 3 dan jadi persamaan yang menghubungkan waktu dan jarak merupakan suatu garis lurus. Ya, perhatikan tayangan video berikut. Ya, persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang apabila digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Jadi kalau yang belok-belok, yang melengkung-melengkung bukan persamaan garis lurus ya. Bentuk umumnya dari persamaan garis lurus Y dengan MX tambah C, di mana X dan Y adalah variabel, C konstanta, M kemiringan garis atau gradien. Kemiringan nanti akan di materi pertemuan kedua. Persamaan garis lurus atau bentuk yang lain, AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini udah pernah ya Ibu sampaikan waktu di fungsi. Oke, ini ada contohnya. Jadi dimisalkan X. Oke, nah sekian dari videonya. Apa itu persamaan garis lurus? Pada saat kamu menyimak video tadi. Persamaan garis lurus adalah suatu Pelan-pelan, Yoga. persamaan yang apabila digambarkan dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Ingat ya, jadi pada saat kalian membuat grafik dan grafiknya itu lurus, nggak ada melengkung, tidak ada yang parabola ya, jadi nggak ada yang begini, nggak ada yang begini, itu bukan persamaan garis lurus. Oke, perhatikan garis lurus berikut dan lengkapi data tabelnya. Oke, coba lihat garis lurus di sini. Ada persamaan garis lurus yang menghubungkan titik-titik. Oke, kita lihat titik X-nya 1 dihubungkan kemana sayang? 1 kemana? Keempat. 4, betul. 2 kemana Lutfia? 2 kemana Lutfia? 2 kemana? Ke 6. Oke. Riandra? 3 kemana? Bu. 3 kemana? 8, Bu. Ya, kalau kita pakai tabelnya, di situ kan ada X, ada Y kan? Ya, tadi yang kita ambil X-nya 1 itu dihubungkan ke angka 4. 2 ke angka 6. 6. 3 ke angka 8. 4 ke angka 10. Nah, ini dari grafik ini kita sajikan ke dalam tabel seperti ini. Jadi hubungannya dilihatin ya. Oke, bagaimana hubungan nilai X dan Y dari grafik? Hubungan nilai X dan Y pada garis lurus di atas adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Secara umum dapat ditulis AX tambah BY sama dengan C. Dengan A, B, C bilangan real, yaitu bilangan asli. Masih ingat bilangan asli? Bilangannya dimulai dari angka berapa? Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu adalah bilangan real. Ya. Persamaan Y sama dengan 2X tambah 2 disebut persamaan garis lurus. Kenapa disebut persamaan garis lurus? Karena tadi grafiknya itu membentuk garis lurus. Y sama dengan MX ditambah C. Ya. Di mana M adalah koefisien di X. Koefisien berarti angka yang ada di X. Yang merupakan persamaan garis lurus atau PGL. Bisa kita singkat PGL. Ya, ingat bentuknya. Y sama dengan MX tambah C. Oke. Yang pertama. Ini persamaan garis lurus atau bukan?
Persamaan garis lurus. Oke, persamaan garis lurus. Alasannya apa, Mutiara? Karena tidak ada kuadrat, ya, tidak ada kuadrat. Di sini ketiga, persamaan garis lurus atau bukan? Bukan PGL. Bukan PGL. Yang keempat, PGL. PGL. Jadi ciri-ciri PGL itu dia dua variabel tapi tidak ada kuadratnya. Ya, grafik persamaan garis lurus, ya. Nah, cara yang paling mudah adalah kamu mencari dua titik saja. Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, jika X-nya 0, ya, jadi X-nya dinolkan. Yang pertama. Yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu X. Berarti kalau titik potong pada sumbu X, berarti Y-nya harus 0. Oke, kita ambil contohnya. Gambar grafik persamaan garis lurus 2X tambah 3Y sama dengan 6. Ya. Oke, untuk X sama dengan 0, maka berarti di sini X sama dengan 0. Berarti persamaan ini 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Karena X-nya itu sama dengan 0, maka setiap X kita ganti dengan 0. Berarti gimana persamaannya? 2 dalam kurung apa? 0 ya. 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Mana yang kita hitung? 2 kali 0? 0. 0. Oke, 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 6. Selanjutnya bagaimana? 3Y 3Y ditambah 6, dengan ya. 6. Berarti mencari Y sama dengan gimana? Y sama dengan 6. Dibagi 3. 6. Ya, 6 bagi 3 berapa? 2. 2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Oke, ini untuk jika X-nya sama dengan 0. Yang kedua, untuk Y sama dengan 0. Ya, maka berarti sama aja kayak tadi. Kita tulis rumusnya dulu nih. Persamaan dulu kita tulis 2X ditambah. Tulisannya keluar kan? Kelihatan kan? Guys, tulisan ibu kelihatan kan? 3Y. Juga tulisan ibu kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. 2X tambah 3Y sama dengan 6. 6. Y-nya sama dengan 0. Maka 2X yang diganti adalah Y-nya. 3 dalam kurung 0. Sama dengan 6. Mana yang dihitung? Ini ya. 3 kali 0. 2X ditambah 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 per 2. 6 per 2 sama dengan 3. Berarti X-nya 3, Y-nya 3. Y-nya 0. Kadir peroleh tabel. Ya, tadi jika X-nya 0. Jika X-nya 0 berarti Y-nya berapa? 0,2. Oke. Jika Y-nya 0, tadi X-nya berapa? 3. Berarti 3,0. Nah, selanjutnya dapat mengambil sebagai berikut ya. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 0. Jadi X-nya 0, berarti 0-nya di sini. Y-nya 2, ke atas atau ke samping? Samping. Atas apa samping? Ini apa? Sumbu apa? Ini sumbu X. Sumbu yang X. atas sumbu Y. Nah, ini 0-nya X-nya 0. Berarti Y-nya itu ke samping atau ke atas? Ke atas. Ke atas ya, berarti titiknya ada di sini nanti. Nah, 3,0. X-nya 3. Mana 3? Ke kanan ya. 3. 0-nya ada di garis berarti titiknya ini. Jadi bisa digambar seperti ini ya. Tuh. Jadi garis lurus kan? Iya enggak? Oke. Nah, ini adalah cara-cara menggambar grafik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu.
sudah? Oke? Insya Allah. Benar nih, udah ngerti semuanya. Insya Allah, Bu. Jadi cara menggambar grafik itu bisa kalian apa namanya? Ini. Nah, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Mutiara, ada yang bertanyakan? Berarti membuat grafik persamaan garis lurus sama kayak membuat grafik fungsi ya, Bu? Iya, betul sekali ya. Jadi membuat grafik persamaan garis lurus sama aja sama yang kita kemarin membuat fungsi grafik fungsi. Betul sekali. Terima kasih Mutiara. Apakah sudah jelas Mutiara? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Oke. Sempurnakan LKPD. Jauh. LKPD-nya kan Ibu kirimkan juga LKPD. Ya. Ada yang sudah mulai mengerjakan? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Nah, oke, kita lihat permasalahannya di sini LKPD-nya. LKPD kegiatan pertama, ini masih ingatkah kalian tentang fungsi linear? Masih ingatkah kalian bagaimana menentukan nilai fungsi? Jika diketahui fungsi linear fx sama dengan 2x kurang 5, coba tentukan nilai fx. Jika daerah asalnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Oke, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Kalian harus membuat tabel. Bagaimanakah tabelnya? Pasangan berurutannya dan grafiknya. Untuk kegiatan yang kedua, ya kemarin sudah Ibu kirimkan juga. Kegiatan kedua di sini ada permasalahan. Permasalahannya itu adalah Pak Anton mempunyai kebun kopi pada tahun 2010, kopi yang dihasilkan mencapai 1.500 kg. Dan pada tahun 2015, kopi yang dihasilkan meningkat menjadi 2.500 kg. Gambarlah garis dalam koordinat kartesius yang menunjukkan keadaan tersebut ya. Jadi untuk masalah yang kedua itu berarti kan kalian harus mencari pasangan berurutannya terlebih dahulu ya untuk membuat grafik. Caranya gimana? Caranya adalah panen selama 5 tahun itu berapa kilogram, terus tiap tahunnya itu berapa kilogram. Nah, nanti kalian hubungkan dengan tiap tahunnya. Ya. Oke, ini adalah LKPD-nya. Nah, jadi untuk kali ini ya saya kasih waktu 10 menit. Bagi yang sudah selesai silakan diperbaikin lagi, bagi yang belum silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk menyempurnakan LKPD. Ya. Sudah dipersiapkan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, silakan kalian sempurnakan LKPD. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyempurnakan LKPD tersebut. Oke, silakan dimulai. Ini untuk nomor 1 caranya tuh Ya. hampir sama kayak yang kemarin fungsi ya, Bu? Iya, Pak Riza. Kenapa? Untuk nomor 1 caranya hampir sama kayak yang kemarin fungsi. Iya, sama. Karena kan kita nggak beda jauh sama fungsi untuk mencari grafik. Di sini hanya membedakan kalau misalnya fungsi itu kan ada yang lurus, ada yang naik turun kan. Tapi kalau ini persamaan garis lurus, nanti dia naiknya itu lurus semuanya. Naik atau turunnya nanti lurus. Gitu. Sama Ariza. Oke? Sudah paham Ariza? Paham, Bu. Oke. Kita mulai, sudah waktunya sudah habis. Jadi untuk sudah sempurnakan LKPD-nya, waktunya sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah menyajikan hasil LKPD. Oke, ada yang ingin mempresentasikan LKPD-nya untuk kegiatan 1? Ariza? Oke, Ariza. Bentar. Ibu lihat dulu ininya. Ibu share screen dulu hasil pekerjaan Ariza. Jika diketahui fungsi linear fx sama dengan 2x min 5. Coba tentukan nilai fx jika daerah asalnya min 2, min 1, 0, 1, 2 dengan melengkapi tabel berikut.
tabel 1. Min X, 2, X min 2, min 1, 0, 1, 2. Fx min 9, min 7, min 5, min 3, min 1. Mau tahu. Tuliskan pasangan berurutan yang ditentukan. hubungkan dari titiknya. Min 2 ke Min 2 ke ini sih? min 9. Min 2, Terus min 1 ke min 7. Oke, terus nah, itu adalah hasil kerjaan dari Ariza. Apakah ada yang mau menanggapi? Ibu, Ya, silakan menanggapi Lutfia. mau nanya, Ariza itu cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikan yang mana? Yang table. Yang tabel. Min 2 dikurang Oke. K Ya, sama dengan min 7. Terus Ibu mah ngikutin Ariza aja ya. Ya kayak gitu, Ra, caranya. Gimana, Lutfia? Iya, Bu, oke. Semuanya pertanyaannya udah ini sama jawabannya. Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, selanjutnya Ariza, masih ada nih pertanyaannya Ariza. Iya, Bu. Dari grafik di atas, Dari grafik di atas, apakah grafik fungsi X dalam kurung X sama dengan 2X min 5 membentuk garis lurus? jawabannya adalah Iya. silakan Yoga Arif. Kegiatan keduanya dibaca. Presentasikan. Pak Anton mempunyai kebun kopi pada tahun 2010, kopi yang dihasilkan mencapai 1.500 kg. Dan pada tahun 2015, kopi yang dihasilkan meningkat menjadi 2.500 kg. Oke. Gambarlah garis dalam koordinat kartesius yang menunjukkan keadaan tersebut. Oke, selanjutnya. Penyelesaian. Peningkatan panen selama 5 tahun sama dengan 2.500 dikurang 1.500 sama dengan 100 kg. 1000. 1.000 kg. Peningkatan panen tiap tahun 1.000 kg per 5 sama dengan 200 kg. Tahun 2010 sama dengan 1.500 kg. Dan pada tahun 2011, 1.500 kg ditambah 200 kg sama dengan 1.700 kg. Tahun 2012, 1.700 kg ditambah 200 kg sama dengan 1.900 kg. Tahun 2013, 1.900 kg ditambah 200 kg sama dengan 2.100 kg. Dan pada tahun 2014, 2.100 kg ditambah 200 kg sama dengan 2.300 kg. Dan pada tahun 2015, 2.300 kg ditambah 200 kg sama dengan 2.500 kg. Oke. Gambar selanjutnya. Oh, ini miring. Oke, silakan Rip. Jadi, gambar grafiknya. Jadi gambar grafiknya tahun 2010 dihubungkan ke 1.500. Iya. Dan 2011 dihubungkan ke 1.700. Dan tahun 2012 dihubungkan ke 1.900. Tahun 2013 dihubungkan ke 2.100. 2014 dihubungkan ke 2.300. Dan tahun 2015 dihubungkan ke 2.500. Oke. Nah, ini grafiknya sama atau berbeda dengan Arif? Sama, Bu. Sama, oke. Anandita? Sama, Bu. Sama juga, oke. Berarti semuanya sama ya. Oke, jawaban dari Arif, ya Ibu lihat itu adalah betul ya. Jadi yang jawaban Ariza dan Arif itu kegiatan 1 dan kegiatan 2 jawabannya sangat betul. Hanya tadi Ariza kurang ya, harusnya tabelnya itu harus dikasih tahu bagaimana caranya bisa dapat
min 2 menjadi pasangannya itu di hubungan min 9 ya. Oke, terima kasih kepada Ariza dan Arif. Beri tepuk tangannya untuk kedua teman kita yang sudah berani untuk menampilkan. Oke. Ya. Terima kasih yang sudah menyajikan LKPD-nya. Oke, bahkan matematika pun nggak serumit cinta ya sayang. Ya nggak? Iya, Bu. Setuju nggak sama pertanyaan ini untuk hari ini? Bahkan matematika itu nggak serumit cinta, dialah udah main cinta-cintaan. Oke, kesimpulan apa yang didapat hari ini? Kesimpulannya? Kesimpulan yang didapat hari ini adalah Persamaan garis lurus adalah sesuatu persamaan yang apabila digambarkan dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. ya, betul sekali. Ya, selanjutnya kira-kira apa lagi? Kesimpulan hari ini? Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, ya, ada lagi? Apa yang hari ini kita pelajarin kesimpulannya? Langkah membuat grafik mencari hanya 2 titik yang berbeda. Misalkan dimulai dari X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Iya, oke. Jadi kesimpulannya tadi sudah ada pengertian dari persamaan garis lurus. Kalian juga sudah membedakan mana yang persamaan garis lurus, mana yang bukan. Terus bentuk umumnya itu Y sama dengan MX atau AX tambah BX, BY tambah C sama dengan 0 dan langkah-langkah grafiknya. Oke. Apa yang paling kamu sukai dari pelajaran hari ini? Dari ketiga. Mengetahui bagaimana cara membuat grafik yang membentuk garis lurus. Oke, terima kasih. Jadi kalian jadi bisa ya bagaimana membuat grafik garis lurus. Oke, untuk untuk hari ini materinya kita hanya mempelajari mendefinisikan persamaan garis lurus beserta membuat grafik. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, materi selanjutnya adalah berupa materi yang akan kita bahas adalah gradien atau kemiringan. Jadi sampai untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas gradien atau kemiringan. Dipersiapkan ya. Jadi nanti sehari sebelumnya mungkin akan Ibu kirimkan bahan ajar dan LKPD-nya seperti biasa. Kalian kalau misalnya sudah melihat bahan ajarnya seperti apa, kalau misalnya sudah menyimpulkan bagaimana kalian sudah bisa LKPD, bisa silakan dikerjakan atau bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Oke. Nah, selanjutnya untuk tugas, kerjakan soal latihan yang sudah ada di Google Classroom ya. Nanti akan ada pertanyaan, kalian bisa buka. Nah, untuk itu ya, sekian dulu materi hari ini. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian, protokol kesehatannya diterapkan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Boleh Ibu pimpin sendiri. Berdoa semoga apa yang kita jalankan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.